Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang karya tulis ilmiah dan juga bagaimana teknik penulisan, features, serta opini pada media massa. Hakikat karya ilmiah: karya seseorang didasarkan atas kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah. Hasil dari karya ilmiah berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium, hasil ide atau inovasi baru, dan juga skripsi, tesis, disertasi, serta artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Kemudian, karya tulis ilmiah itu berasal dari hasil penelitian. Melalui penulisan karya ilmiah, diharapkan penulis dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan atau hasil penelitian kepada orang lain. Selanjutnya ada teknik penulisan artikel opini. Yang pertama itu adalah ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku, atau pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, bagi penulis pemula, didiskusikan masalah dengan teman atau pakar. Yang keempat, artikel harus didukung fakta dan data. Yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam yaitu mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Dan yang terakhir, jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan. Kemudian ada aktualitas opini. Berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel terhadap rakyat Lebanon, dan lain-lain. Aktualitas berkaitan dengan hal-hal atau hari-hari besar nasional dan internasional, misalnya seperti Hari AIDS atau HIV, Hari Tanpa Asap Rokok, Pramuka, Natal, Idul Fitri, pendidikan, Hari Ibu, Valentine, dan sebagainya. Kemudian terdapat 3 tahap dalam penulisan artikel. Yang pertama adalah tahap pra-penulisan. Pada tahap ini, penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline, dan juga penulis harus memiliki kebiasaan menulis apa yang dibaca, dilihat, didengar, dirasa, maupun yang dialaminya. Dalam kegiatan ini, penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf, pernyataan, menyalin teks, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana dan mudah dipahami. Lebih baik banyak titik daripada banyak koma. Perhatikan kelengkapan subjek, predikat, gaya bahasa, pilihan kata, penataan paragraf, tanda baca, dan ejaan. Selanjutnya, tahap terakhir adalah pasca penulisan atau setelah penulisan. Setelah draft tulisan selesai, dilakukan editing atau penyuntingan atau revisi yang berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentukan dan pemilihan kata, serta pemakaian tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Kemudian kita membahas resensi. Resensi merupakan penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, dan juga pembahasan penilaian dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Struktur resensi buku yaitu mulai dari identitas buku, kemudian tahun terbit, edisi, harga, isi buku, bab subbab, kemudian menjelaskan isi tentang bukunya atau konten bukunya, kemudian struktur buku terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, serta juga buku juga sering ada kata pengantar orang lain dan kata penutup. Serta di dalam resensi buku terdapat sebuah rekomendasi serta kesan presensi terhadap buku yang diresensi, menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Kemudian tips menulis resensi. Yang pertama adalah mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan, yaitu secara spontan melalui membaca buku. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.